masih sempat saya dengar kesaksian tentang bencong-bencongnya. Memang dosa Sodom dan Gomora bukan hanya di Amerika, Eropa, di situ mulai parah. Kemarin saya lihat di CNN, diresmikan ya, pria dengan pria, yang meresmikan pendeta. Dan Tuhan katakan hari-hari terakhir akan seperti Sodom dan Gomora. Jadi kita benar-benar ada di hari-hari terakhir. 2 minggu lalu saya dapat hikmat sedikit bicara tentang akhir zaman dan gempa dan tsunami. Dan persis hari Sabtunya ya, di Chili 3:30 sore terjadi gempa itu kan. Pas nonton CNN. Jadi dikatakan gempa itu dikasih lihat kerusakannya, lalu dihitung. Karena Chili itu ada di pantai Lautan Pasifik, maka tsunami itu bukan hanya ke darat sana, itu cuma sedikit, tapi dia menuju ke arah barat ya. Dan dihitung kecepatan daripada air itu jalan, tsunami itu jalan, adalah sama dengan kecepatan jet. Jadi dia akan sampai di Hawaii, biasa dari San Francisco ke Hawaii itu kira-kira 10 jam. Dihitung dari Chili ya, kalau ditarik rata itu ya hampir sama. Kira-kira 10 jam. Jadi 4:30 pagi, Hawaii akan ke bagian tsunami, tingginya 4,5 meter, dengan kecepatan pesawat jet. Bayangkan, air setinggi 4,5 meter, ya setinggi inilah ya, lebih ya. Itu menghantam gedung-gedung di Hawaii. Maka langsung pemerintah Hawaii evakuasi penduduknya semua dibawa ke atas gunung. Kapal-kapal semua suruh simpan. Dan benar, 4:30 pagi tsunami itu sampai ke Hawaii. Tapi heran, tsunami itu belok. Hawaii kan di tengah-tengah lautan Pasifik yang begitu luas. Harusnya dilindas habis. Tapi tsunami itu belok. Enggak kenain Hawaii. Cuma sedikit ombak, cuma setinggi 40 cm. Enggak ada artinya. Akhirnya tsunami itu hantam pantai timur Jepang. Cukup parah. Sedang Jepang dari Hawaii itu tambah lagi 10 jam. Lalu kan malam saya nonton 1:30 malam. Dihitung sama Amerika. Menurut ahli-ahlinya, jadi yang kena selain Hawaii, terus Jepang 10 jam kemudian, terus Australia bagian utara, termasuk Indonesia. Jadi dibikin circle of fire. Fire-nya maksudnya tsunami-nya ya. Paruh daripada circle itu melingkupi seluruh Indonesia, termasuk Jakarta. Jadi saya mulai berdoa. Apa yang Tuhan letakkan, saya percaya kuasa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Dan saya percaya di mana-mana. Di Hawaii, waktu ditanya keesokannya, 4:30 pagi, harusnya Hawaii kena. Jam 6 saya bangun, saya nyalain. Ternyata sudah ada komentar dari gubernur Hawaii. Dia katakan, oh kami mengirimkan satu peluru. We sent them a bullet. Dia bilang, peluru apa? Peluru doa. Sudah. Hawaii adalah pusat dari Youth with a Mission. Pernah dengar tentang Youth with a Mission? Itu anak-anak muda yang melayani penginjilan ke seluruh dunia. Dan mereka hidup 100% dari iman. Jadi haus dalam firman dan Roh Kudus. Ini Youth with a Mission. Pusatnya itu ada di Hawaii. Bayangkanlah. Beberapa anak muda berdoa dengan iman yang kuat. Dan Tuhan kabulkan. Tsunami itu membelok. Hawaii sama sekali tidak kena. Begitu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God.
and all will see how great is our God. Mari sama-sama tinggikan Tuhan Yesus, katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, name above all names. You are worthy to our praise, and all sing, and heart will sing, how great is our God. How great, how great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Hallelujah, how great is our God. Now sing how great. Hallelujah. Sing with me. And all will see how great thou art, my Lord. Is our God. Boleh saya tanya, ada yang ikut ke convocation di Singapura? Enggak ada. Saya juga enggak. Tapi saya dengar beritanya dari jemaat satu. Dia katakan, intinya Pak, kita harus fokus kepada tuntunan Tuhan. Setuju saya. Jadi tuntunan Tuhan yang bagaimana? Kita tahu kan, Pak Niko dapatnya apa? Kita harus seperti prajurit. Amin. 2 Timotius 2 ayat 3 mengatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Udah prajurit baik dari Kristus Yesus lagi. Kalau cuman prajurit TNI, ya harus juga memenuhi syarat, saudara. Tapi ini prajurit yang baik, tidak korupsi, tidak bisa jadi preman segala macam, dari Kristus Yesus, penuh kuasa. Ada bedanya, saudara. Dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang, sedang maju perang. Nah, kita sekarang kan lagi perang, saudara. Kehidupan doa ini nggak bebas daripada perang. Dikatakan prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Tahun-tahun lalu kita banyak kaget ya. Angkatan ada 2 fungsi. 1 keamanan, 1 dagang. Nah, firman Tuhan jelas mengingatkan kita. Mau jadi prajurit yang baik, cuma 1. Fokus. Komandan bilang apa? Amin. Saudara, seorang prajurit yang baik, pertama dia pasti siap. Selalu siap. Kalau komandan panggil dia, kamu
berangkat perang siang ini. Dia nggak bisa bilang, tunggu Pak, tunggu dan saya mau pamit dulu. Nggak bisa. Langsung, siap dan prajurit yang baik. Kalau kita lagi salah dipanggil, hei Sasan, kamu melakukan begini, begini, begini. Salah itu. Siap salah, mohon dikoreksi. Nggak pernah ada melawan. Ini prajurit. Saudara dalam gereja. Ayo, doa bekerja. Pak, saya pusing-pusing. Nggak pakai. Prajurit yang baik, kalau belum mati, dia pasti akan taati. Amin. Kita mulai berubah. Saudara. Ayo, tengah minggu kita doa untuk Indonesia. Males. Yang lain aja lah, pendoa-pendoa aja. Saudara berubah. Harus jadi prajurit yang baik. Siap! Jam 7 penuh tempat ini. Amin. 1-2 orang sehati. Tuhan kabulkan doanya. Apalagi sebanyak ini. Amin. Tapi malam ini saya tahu. Yang datang ini pasti prajurit yang baik. Pertama siap. Kedua disiplin. Disiplin jelas ya, seperti barusan. Ketiga, mencintai dan menghormati korps kita. Setiap TNI, contohnya, Jawa Barat, ada korpsnya sendiri, ada gambarnya. Kalau nggak salah macan. Siliwangi apa? Ya. Semua kan saking menjunjung tinggi, di sininya kan pakai. Dia bangga. Kamu dari mana? Oh, saya Siliwangi. Kalau Jawa Timur apa? Gunung Kawi. Keren deh. Bawi Jaya atau apa? Iya. Iya. Nah, itu ya, saudara. Korps itu kita hormati. Nah, kita korpsnya apa? Yesus Kristus. Amin. Maka Yesus Kristus harus dimuliakan dalam hidup kita, saudara. Oh, masih begitu banyak, saudara. Di sini nggak ada. Tempat lain banyak. Orang ngutang nggak bayar. Korupsinya dipermalukan. Kristen itu, aduh, mati aku. Pendoa lagi. Saudara itu kita harus ubah. Kita harus ubah. Sini nggak ada. Sorry, saya nggak usah tegur. Kita harus menghormati korps Yesus Kristus. Keempat, kita harus menjaga kesatuan yang baik. Kalau di korps kepolisian suka dipakai lelucon begini. Lo jangan seperti katak. Katak, suike, kodok. Maksudnya apa? Katak kalau berenang, ke samping ngikut. Ke bawah kakinya kalau berenang gimana? Iya persis. Ke bawah nginjak, nendang. Ke atas menjilat. Tepat sekali ya. Kebanyakan manusia seperti ini. Prajurit juga banyak begini. Polisi, TNI, angkatan, semua angkatan. Modelnya begini. Ke atas asal Bapak senang. Ke samping, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ini di gereja. Ke bawah. Lu jangan coba-coba naik. Gue yang khotbah. Lu udah doa aja. Ya doa itu kan luar biasa penting. Udah. Tapi maksud saya tuh beri kesempatan. Hal sudah baik. Ayo naik. Dorong. Ayo. Maju. Aku dukung. Ini komandan yang baik. Udah. Yang berikutnya setia. Kalau ada prajurit nggak setia namanya apa? Pembelot. Atau double agent. Di sini jadi mata-mata, di musuh juga jadi mata-mata. Banyak. Orang seperti itu cepat kaya,
tapi juga cepat mati. Begitu ketahuan habis, dua pihak akan mengejar dia sampai dia mati. Yang terakhir adalah berani mati. Kalau perlu, ya, berani. Kalau perlu, korban nyawa. Saudara, dalam gereja Tuhan, contohnya di China, bagaimana hamba-hamba Tuhan di situ sudah rela. Apapun yang terjadi, aku akan setia sampai akhir. Saudara, di situ kuasa Tuhan paling bekerja. Yang disebut heavenly man, siapa dulu? Siapa? Iya, yang di China. Iya kali. Dia sekarang di Jerman ya. Keluar dari penjara, dia buka di Jerman. Lalu lebih leluasa memberitakan Injil ke seluruh dunia. Saudara, heavenly man ini disertai dengan tanda-tanda heran, bahkan orang mati pun bangkit. Nah, ini orang yang mempunyai sifat seperti itu. Kenapa sih kebanyakan kita ini agak lebay gitu ya. Kurang perkasa gitu ya. Karena ekonomi saya kira ya. Saudara, kalau lagi ada stres, jangan sampai stres itu mengalahkan semangat kita. Dan hanya satu hal yang bisa mematahkan stres, yaitu Roh Kudus yang juga adalah damai sejahtera Allah. Waktu damai sejahtera Allah itu turun dalam hadirat Roh Kudus, stres itu hilang. Ada satu lagu lama. Waktu saya dengar di radio, iramanya enak banget. Ini dulu lagu Natal, When a Child is Born, yang nyanyi Il Divo dulu. Terus diambil sama Pance, dibikin lagu cinta. Sekarang saya ambil lagi, saya bikin lagu penuh urapan. Tolong ditayangkan. Aku masih seperti yang dulu 8 bit, mencarimu sampai kau di sampingku. Kesetiaanku tak luntur, hatiku rela berkorban untukmu, Yesus kekasihku. Biarkanlah aku memiliki belas kasihan yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan, cinta kesetiaan untukmu, Yesus kekasihku. Saat ini aku ingin bersamamu, ku cari damai di dalam hadiratmu. Hangat kasihmu yang masih ku rasa, kau kasih, kau Yesus. Saat ini aku ingin bersamamu, mencari damai di dalam hadiratmu. Hangat kasihmu yang masih ku rasa, kau kasih, kau Yesus. Kau kasih, kau Yesus. Kau kasih, kau Yesus.
Setiap kali stres datang, saya nggak munafik. Kadang-kadang stres. Kenapa? Macam-macam. Jemaatlah pindah ke Senayan City. Sini ada kejauhan ya. Dari saya dekat. Orang ngomonglah pembicaranya jelek. Aduh, udah pembicara yang hebat-hebat menurut saya. Lalu saya selalu ambil keyboard, setel otomatis, pakai arranger. Saya nggak sepintar bisa manual. Saya minta, saat ini aku rindu bersamamu. Lalu nyembah, Juriala Basyata karena tuh hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada damainya. Tanpa terasa tuh air mata ngalir. Tapi itu air mata stres. Biar aja keluar. Habis itu air mata yang merasakan kasih Tuhan. Makanya kalimatnya mengatakan, hangat kasih-Mu, hangat kasih-Mu yang masih kurasa. Itu kan. Kau kasih kan. Kau Yesus. Allah adalah kasih kan. Yesus adalah kasih. Maka setiap kali. Dari dulu. Dari pertama saya jadi Kristen. Yang dikejar apa? Persekutuan yang ada hadirat Tuhan. Biar terasa setetes saja. Duh, senangnya luar biasa. Lama-lama mengejar hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Asal dikasih kesempatan saya maju. Lama-lama lumayan. Hadirat itu juga kuat. Tapi saya nggak berubah. Saya katakan, Tuhan, aku masih seperti yang dulu. Masih cari hadirat-Mu terus. Mencari-Mu sampai Kau di sampingku. Kesetiaanku tak luntur, hatiku rela berkorban. Prajurit, Kau Tuhan kekasihku. Biarkanlah aku memiliki apa saja belas kasihan yang ada di hati-Mu. Ya, kasih kesetiaan untuk-Mu, Yesus kekasihku. Saat ini aku rindu bersama-Mu, ingin bersama-Mu. Oke. Ku cari damai di dalam hadirat-Mu. Hangat kasih-Mu yang masih ku rasa. Kau kasih, Kau Yesus. Semua berlalu. Semangat lagi. Ciai. Amin. Jangan haya terus. Ciai. Haleluya. Buat apa susah? Amin. Gak ada gunanya. Stres itu harus patah. Kapan? Waktu damai sejahtera itu datang. Damai sejahtera turun ke bumi. Bagi siapa? Bagi orang kesudian, kesayangan Allah. Air mata bagi seorang hamba Tuhan itu tidak hina. Itu justru menandakan keintimannya. Tadi yang bersaksi bisa nangis, saya biasa. Hatinya halus. Hatinya penuh belas kasihan. Banci aja bisa disayangin. Kalau saya dulu masih remaja, saudara. Ya itu beberapa tahun yang lalu.
Sekali lewat di Taman Lawang. Oh, rame-rame laki semua. Satu mobil. Buka jendela. Kita gangguin. Bencong-bencong ini. Kita gangguin. Halo. Halo. Gitu bilang. Haji lo. Tutup jendela. Buat mobilnya dipukulin. Ya itu masih remaja sudah. Belum ada belas kasihan. Sekarang sudah ada PD bencong-bencong ya. Aduh, kenapa mesti jadi bencong nih? Katanya banyak karena kecewa dengan wanita. Kenapa perempuan jadi lesbi? Karena ditinggal pacarnya yang pria. Semua mulai dari luka batin. Ya, memang kalau bicara sakit, ya ada sakit fisik, ada sakit jiwa. Sakit jiwa itu yang disebut ya luka-luka batin itu, ya jiwa lalu nggak terobati. Kalau dibiarin bahaya. Lama-lama masuk rumah sakit apa? Jiwa. Aduh, kalau ngomong orang gila, ada satu cerita nih. Anak Tuhan nih, ke rumah sakit jiwa. Ceritanya dia mau doain yang gila-gila nih. Sampai di depan, resepsionis bilang, Pak, tolong ya, orang gila jangan diajak debat. Oh, saya tahu semua. Saya anak Tuhan. PDP. Masuk ke dalam. Dilihat, ada orang gila baru ambil baskom. Diisi air. Terus diambil bambu, digantungin tali. Duduk dia. Ngapain? Mancing. Datang si PDP. Pak, lagi ngapain? Hah? Lu gak lihat gue lagi mancing? Dia lihat baskomnya kosong. Gak ada kailnya. Udah dapat ikan, Pak. Hah? Lu gila ya? Tahu sendiri gak ada ikannya, bagaimana mau dapat ikan? Nah, pertanyaannya, siapa yang gila? Ya ini cerita saudara ya, supaya gak terlalu tegang. Karena itu kalau luka-luka, jangan disimpan lah. Biar aja Tuhan sembuhkan cepat-cepat. Amin. Kemarin saya nyanyi lagu ini di gereja saya, sudah tak berani jauh-jauh. Aku masih seperti yang dulu. Oi, singernya nangis. Udah nangis, sudah dia ingat luka-lukanya. Waktu saya habis doain jemaat, banyak maju, sudah belum khotbah. Saya mau naik lagi, lu kenapa lu? Batuk. Saya kesini, saya nengok lagi. Oh, udah mau muntah, sudah. Oh, tisu cepat-cepat. Wah, Kudus bekerja. Waktu damai sejahtera itu turun, stresnya dia ingat suaminya. Suaminya punya lagi. Semua itu intinya ya lupa. Kan Pak Niko bilang, iblis sedang mengaduk-aduk suami istri. Ya kan? Di doa bekerja. Kalau saya renungkan, iya ya. Dulu kalau mau menikah, ada departemen pranikah kan? 3 bulan apa? 6 kali ya. Semua mesti ikut kan? Sekarang ditambah. Tambah 1 departemen pasca nikah. Kenapa? Karena banyak pasangan-pasangan yang sudah menikah, lupa kalau sudah menikah. Kenapa ketawa? Emang begitu. Sudah kawin 1-2 tahun dunia kita punya. Waduh, udah mesra terus. Pokoknya setiap hari jalan-jalan, makan-makan. Mulai lama-lama
Kadang-kadang, nggak semua. Tapi lama-lama yang di rumah tuh udah nggak mesra. Karena itu kan ada pelajaran kemesraan tuh harus dijaga. Ya kan? Harmoni, kemesraan itu harus dijaga. Kalau nggak sering-sering makan sama-sama, sering digandeng, kata-kata nggak boleh kasar, itu bisa luntur. Nah, kalau udah luntur, ketemu yang lain yang lebih menarik. Misalnya di kantor, sekretaris ramah, rapi, roknya pendek lagi, wangi. Selamat pagi, Pak. Sekarang modelnya kan pipi. Pagi, Pak. Aduh. Bapak tambah muda aja, tambah ganteng. Saya bikinin kopi, Pak. Mau Nescafe atau 3-in-1? Langsung kan bosnya lupa gitu ya. Kita makan siang. Siap, bos. Selalu siap, prajurit yang baik. Makan siang. Lama-lama, nanti malam kemana? Gak ada acara, bos. Kita makan malam ya. Oke. Besokannya, makan biasa-biasa. Ada yang lebih enak. Kafe. Lama-lama karaoke. Di karaoke mulai. Kuraba-raba. Every time you touch me, I become a hero. I'll make you safe no matter where you are. And bring you. Gak ada yang bisa nahan. Mau minta apa? Gue beliin. I'm shining like a candle in the dark. When you tell me that you love me. Mulai lama-lama bukan selamat pagi, Pak. Lama-lama sudah pagi, Pak. Cepat pulang. Ini dua hal yang sangat berbeda. Yang satu di kantor, yang satu di mana tuh? Nah, itu sudah lupa kalau sudah kawin. Bahkan sekarang tuh banyak bapak-bapak yang sudah berhasil diberkati Tuhan. Ya, cari ABG. Herannya, ABG juga cari bos-bos. Tadi saya berenang. Berenang untuk ini kan, untuk fresh aja. Om sama anak sekolah 3. Saudara. Aduh, saya cepet-cepet dah. Udah 1 jam, cepat pulang. Bisa terganggu. Mesra amat ya. Hayya lagi. Udah, jangan terus di sana. Ini untuk yang sudah kawin. Kenapa ada begitu? Karena lupa ada yang di rumah. Nah sekarang, anak muda yang belum kawin. Aduh, ya itu sudah. Mesranya udah sama seperti orang yang sudah kawin. Kenapa? Kenapa? Lupa. Cuman itu aja. Ngomongnya juga, Pa, Ma, waduh, kapan lu kawin? Jadi belum kawin, lupa kalau belum kawin. Yang tadi sudah kawin, lupa kalau sudah kawin. Nah, satu waktu lupa kalau jadi prajurit. Iblis mengaduk-aduk. Kita semua tahu penginjil terbesar di dunia, Benny Hinn. Saya sangat hormati. Hampir semua bukunya saya hafal. Istrinya mencarikan dia. Saudara, ini yang Pak Niko bawakan. Sudah 30 tahun, tapi dia nggak sebut nama. 30 tahun menikah. Saudara. Anak 3, Joshua, Natasha, 1 lagi. Saudara, mereka hidup bersih. Tidak ada imoralitas. Tidak pernah berzina. Tidak pernah tidak setia. Cuman 1. Susan stres. Susan itu istrinya.
Kenapa stres? Dia nggak jelaskan. Tapi kira-kira sama seperti Todd Bentley. Kalau Benny Hinn keliling dunia, seringkali nggak bisa diajak. Karena Benny Hinn punya prinsip. Kalau dia lagi KKR, dia nggak mau ada siapa-siapa di kamarnya. Mengganggu konsentrasi. Dia hanya mau berdoa sama Roh Kudus. Dia bisa intim dan urapan itu kalau dia berdoa terus dalam Roh Kudus. Itu kan diisi sampai extra strong. Jadi waktu dia keluar ke mimbar, dia nyanyi satu lagu penuh kemuliaan tempatnya dan Tuhan mulai menyembuhkan orang. Istri itu kadang-kadang ngomongnya nggak menguatkan. Karena dia nggak tampil. Dia nggak ditinggikan. Jadi dia ngomonglah sesuatu yang nggak enak. Makanya Benny Hinn bilang, sudahlah di rumah aja. Jaga anak-anak. Tapi waktu mendadak satu hari, dia file for divorce ada di internet. YouTube, Back to the Cross. Semua ada. Yang terakhir Benny Hinn menyatakan isi hatinya dengan hati yang remuk. Dia katakan, saya, anak-anak saya, 3, mertua saya, orang tua dari istrinya, sangat terperanjat waktu mendengar keputusan daripada Susan. Bahkan sebelum memutuskan untuk bercerai, ngomong aja enggak. Enggak pakai pendahuluan. Kalau begini, pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Enggak ada. Ya, enggak terlalu tegang. Tahu-tahu, vonis itu. Blat! Kata Benny, enggak, aku tidak mau. Aku minta maaf, apa yang salah? Tidak bisa. Habis. Saudara, saya melihat Benny Hinn seperti itu, nangis itu jarang. Orangnya tegar sekali, karena kuat dalam Roh Kudus. Dia katakan, saudara, doakan kami. Saya tidak mau kehilangan istri. Saya tidak mau cerai. Anak-anak pun demikian. Saya jelaskan, ini bukan karena imoralitas. Kami berdoa hidup bersih. Dulu, bahkan sampai sekarang. Doakan kami. Iblis sedang memporak-porandakan kehidupan hamba-hamba Tuhan. Saudara, ini gak mudah. Tapi dia ambil doa puasa. Dia ambil satu rumah di pantai. Di situ dia doa puasa. Merendahkan diri. Pagi-pagi TBN kan gak ditayangkan dulu sementara. Tapi dia katakan, apapun yang terjadi, andaikan Susan tidak kembali, aku tetap melayani Tuhan. Tadi sementara itu ditayangkan di internet. Ada salah satu pekerja saya. Orang Romania. Dia kawin dengan orang Batak. Orang Bataknya sadis. Mula-mula waktu dia belum dengar perkataan yang dilontarkan Benny Hinn. Dia katakan, apa saya harus juga melakukan ini kepada suami saya? Saya bilang jangan coba-coba. Lalu dikatakan sesudah dengar semua. Aku tidak mau kehilangan dia. Aku mencintai Susan. Demikian juga anak-anak. Dia komentar. Ini baru orang baik. Aku masih seperti yang dulu. Mencarimu sampai kau di sampingku. Kesetiaanku tak luntur, hatiku rela berkorban untukmu, Yesus kekasihku. Biarkanlah aku memiliki belas kasihan yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan
cinta kesetiaan untukmu, Yesus kekasihku. Saat ini aku ingin bersamamu, ku cari damai di dalam hadiratmu. Hangat kasihmu yang masih ku rasa, kau kasih, kau Yesus. Tutup mata, yuk kita doa. Kami tahu Bapa, kalau keluarga kuat, keluarga dalam keadaan baik, keluarga kuat, berkat-Mu tak pernah jauh daripada kami. Kalau keluarga-keluarga kuat, gereja pun kuat. Kalau gereja kuat, negara akan menjadi kuat. Saat ini aku rindu bersamamu, ku cari damai di dalam hadirat-Mu. Hangat kasih-Mu yang masih ku rasa, kau kasih, kau Yesus. Saya rasakan dalam roh, ada beberapa orang yang saat ini sulit mengampuni.